Kita lanjut kepada Dr. Ali Mansori, habis itu baru kepada para calon wakil gubernur kita. Pak Lirman ini adalah tokoh luar biasa ini ya, dia mengakar di masyarakat dan sekarang dipercaya menjadi senator Sumatera Barat. Tidak diragukan lagi. Kami persilakan Pak Lirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Asli, Pak Erigas ini saya melihat cocok nama negaranya Tagih gitu. Memang orangnya Tagih, Prof. Biasa saya menikmati tadi. Kemudian Bapak Supramu, ya. Dan kita semua lah yang tidak ada di Dapur Malis. Pertama saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Supramu. Saya keliling 19 kabupaten kota, Prof. Yeah. Jadi konsen perjalanan saya salah satu setiap kunjungan saya itu adalah ke Solok Selatan. Dan itu saya monitor betul bagaimana Suprim di Solok Selatan. Nah, dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Supramu tadi, pertama sebagai wakil daerah, saya menyampaikan terima kasih atas atensi dan perhatian beliau kepada masyarakat yang berada di tempat kegiatan-kegiatan perusahaan Suprim yang ada di Solok Selatan. Saya melihat memang spot center yang beliau bangun itu luar biasa, Bro. Dan itu menjadi kebanggaan orang Solok Selatan gitu. Kebanggaan orang Solok Selatan, kebanggaan kita orang Sumatera Barat gitu. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Nah, kemudian yang kedua, ada yang menarik yang disampaikan oleh Pak Dr. Erigas itu ya. Saya sependapat. Tidak ada istilah investasi di Sumatera Barat itu ada halangan hambatan yang berarti. Tanah ulayat kita yang dikatakan lebih kurang 80% tanah ulayat, saya kira ini adalah peluang, opportunity yang luar biasa. Persoalannya hanya satu saja, ya. Ketika ada investasi masuk, ya ke Sumatera Barat itu, bayoyo batido-tido itu yang kurang, gitu. Nah ini jadi soal, Prof. Ini jadi soal Pak Erigas. Ya, tidak ada unsur keterbukaan secara terang benderang, gitu. Nah, ketika melibatkan misalnya katakanlah tanah ulayat yang itu harus melibatkan ini mama di situ dan segala macam dan ada campur tangan pemerintah dalam artian ya tentu sesuai dengan aturan main dan bagaimana keberadaan kita welcome terhadap investor masuk. Nah, yang menjadi soal dari perjalanan saya ya di Sumatera Barat, saya 10 tahun Prof di Pesisir Selatan ya, jadi anggota dan ketua DPRD, saya paham betul dan mengerti betul ya bagaimana psikologis masyarakat itu sebenarnya. Ketika investasi masuk itu, mereka gembira sekali, sangat gembira sekali. Bahkan mereka sangat menanti-nantikan. Nah, begitu investasi masuk, ya, ini kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Ini terkait dengan keterbukaan informasi saja, soalnya di situ. Keterbukaan informasi, ya, antara pengusaha dan pemerintah, ya, kemudian dengan perwakilan masyarakat, katakanlah nenek mama kalau seandainya itu bicara soal ulayat nagari misalnya. Nah, jadi titik tekan kita sebenarnya investasi Sumatera Barat itu, saya lagi mengatakan, saya sependapat dengan Pak Erigas, tidak ada persoalan sulitnya tanah di Sumatera Barat. Sepanjang saya katakan adalah bagaimana membangun unsur keterbukaan. Nah, kalau itu dilakukan, tidak ada yang sulit. Orang Sumatera Barat itu patuh-patuh. Kalau dia diajak beria-ia bertidak-tidak, saya yakin dan percaya. Saya yakin percaya semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau sudah ada bilik-bilik ketek, ya dan itu tidak terbuka, ini jadi soal, jadi masalah. Kecurigaan timbul, ini masalah baru gitu. Nanti itu langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Supramo berinvestasi di Solok Selatan, saya melihat ya kenapa makan waktu lama, ya tidak ada salah dengan beliau sama sekali. Nah ini ada persoalan soal komunikasi antara pemerintah dan masyarakatnya. Kalau orang swasta investasi itu ya dia mau cepat ya tentu bagaimana investasinya bisa cepat berjalan dan kembali modalnya dan ada untungnya. Dan itu menurut saya adalah suatu hal yang wajar gitu. Nah tetapi ketika awal prosesnya itu tidak dilakukan dengan cara-cara yang terbuka, nah inilah hambatan utamanya. Nah untuk itu menurut saya Prof ya di Sumatera Barat itu, Pak Eri, Pak Supramu, ya dari pengalaman yang saya lihat, kuncinya adalah bayoyo batido-tido. Nah, kalau ini sudah dilakukan sekali lagi, tidak ada yang sulit berinvestasi di Sumatera Barat itu. Apa itu Pak bayoyo batido-tido itu? Ya soal kita bicara bagaimana memanfaatkan tanah ulayat
untuk kepentingan investasi swasta dan termasuk juga pemerintah gitu. Nah, ini contoh case Prof. Ini bisa dilakukan penelitian. Artinya Bayo Iyo Watidotido itu berbicara ya, berbicara diskusi, saling memahami ya. Saling memahami. Ada unsur keterbukaan, Prof. Ya. Oke. Setiap kita mau mengambil keputusan, kebijakan, itu harus ada unsur keterbukaan. Dan itu melibatkan semua stakeholders-nya. Ada perwakilan-perwakilan yang harus kita libatkan. Ini contoh kasus menarik nih, Prof. Di kampung saya, Prof. Ya. Sulawesi Selatan. Ini contoh yang tidak baik dan praktik yang tidak baik. Misalnya gini, tanahnya ada di kecamatan A, tapi suratnya ada di kecamatan B. Ini persoalan serius sebenarnya. Siapa yang bisa melakukan itu? Siapa yang bisa melakukan ini? Siapa yang bisa melakukan ini? Masyarakat biasakah? Enggak. Saya pastikan tidak. Pasti adalah orang-orang yang punya kekuasaan dan punya kewenangan untuk bisa bermain seperti itu. Nah, ini kasusnya serius sebenarnya. Kalau ini didalami dan dilakukan penelitian, ini benar-benar menjadi salah satu contoh yang tidak perlu dicontoh. Dia ada contoh tapi tidak perlu dicontoh. Dan segera harus diambil langkah-langkah cepat untuk menyelesaikan supaya begitu persoalan muncul, tanahnya ada di kecamatan A tapi suratnya tetap B. Begitu investasinya digarap, muncul masalah. Bapak punya surat di sini loh, tapi Bapak menggarap di sini nggak bisa. Nah, itu apa artinya? Ini namanya bahwa sistem manajemen pemerintahan itu adalah sistem manajemen yang tertutup. Sistem manajemen yang berpihak salah satu pihak, tidak berpihak pada semua pihak. Gitu. Nah, ini kan menjadi persoalan serius ketika kita bicara berinvestasi di Sumatera Barat. Karena memang tidak ada unsur keterbukaan dalam mengelola sistem pemerintahan. Nah, tentu ke depan menurut saya, kalau bicara investasi di Sumatera Barat itu, ya bagi saya sebagai orang Sumbar, tidak ada yang sulit. Sama sekali tidak ada yang sulit. Kita punya nagari dan desa itu 928, ya 179 kecamatan, 19 kabupaten dan kota itu. Peluangnya sangat banyak sekali kalau kita ingin berinvestasi. Soalnya itu adalah bagaimana memberikan ya jaminan, kemudahan bagi orang berinvestasi, tapi kemudahan-kemudahan yang diberikan berinvestasi itu ya memberi nilai manfaat kepada semua pihak, bukan kepada pihak tertentu misalnya. Ya, nah untuk itu hambatan-hambatan sesungguhnya menurut saya di Sumatera Barat itu berinvestasi karena birokrasi kita masih belum serius ya, belum serius dalam artian tanda kutip itu ya benar-benar menerapkan sistem manajemen yang terbuka, yang bisa diakses semua orang, yang bisa dilihat oleh semua orang itu dulu ya. Tapi saya nggak tahu terakhir-terakhir ini seperti apa. Tapi yang ini pengalaman yang saya alami dan mudah-mudahan ini tidak terjadi untuk sekarang. Nah, tantangan yang paling berat yang harus dihadapi ke depan itu, Prof, ya. Karena sudah banyak, Pak Edi sudah banyak menceritakan, Pak Supramo juga sudah menceritakan tadi. Saya juga ingin sedikit bicara dalam waktu yang singkat ini. Pertama, mungkin bagi calon kepala daerah, ini tantangan berat soal pemulihan ekonomi. Nah, tentu ini adalah persoalan serius. Siapapun nanti yang akan memimpin Sumatera Barat, ini adalah tantangan besar yang dihadapi. Kita berada dengan pandemi, ya, kemudian ekonomi kita anjlok, seanjlok-anjloknya, terjadi penurunan yang sangat tajam sekali. Nah, untuk itu di tengah krisis seperti ini, ya, pintu yang paling hebat itu adalah yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan itu adalah sekali lagi bagaimana cara kita meyakinkan masyarakat mengelola secara manajemen terbuka, semua orang merasa memiliki, semua orang merasa bertanggung jawab untuk membangun Sumatera Barat itu. Nah, untuk itu ada mungkin beberapa hal, Prof, ya, saya tidak mendalami soal yang tadi. Saya ingin juga kegalauan saya dan kegelisahan saya berkeliling di Sumatera Barat dalam kondisi ekonomi kita terpuruk sekarang. Izinkan saya ingin menyampaikan ada 4-5 hal ya tentang pemulihan ekonomi Sumatera Barat. Kalau di tingkat nasional namanya PEN, kalau di Sumbar saya menyingkat namanya PES gitu. Pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana mengakselerasi penyaluran dana PEN terhadap terutama berkaitan dengan dana bantuan sosial. Ini sangat penting, Prof. Ini persoalan yang krusial, yang mendesak, yang harus dilakukan oleh pemerintah dan kita semua, bukan hanya pemerintah saja, semua kita di Sumatera Barat. Yang kedua, untuk memulihkan ekonomi Sumatera Barat secara cepat, menurut saya adalah yang kedua adalah harus melakukan akselerasi belanja daerah ya, provinsi, kabupaten dan kota. Kalau ini tidak dilakukan, bergerak sendiri-sendiri tanpa ada kesepakatan bersama,
untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Sumatera Barat, ini akan melakukan perlambatan. Nah, kemudian yang menarik lagi yang disampaikan oleh Pak Heri dan Pak Pramu tadi, menurut saya, memang dalam kondisi sekarang itu Prof sudah singgung tadi, yang untuk cepat memulihkan ekonomi Sumatera Barat itu mengembangkan digitalisasi ekonomi pada sektor usaha prioritas, khususnya di bidang pariwisata. Nah, pariwisata ini, Prof, kita tahu, orang di luar negeri ya, kita juga beberapa kali keliling, orang menjulukan Sumatera Barat itu adalah sebenarnya di sektor wisata ini surga yang sangat luar biasa. Betul. Saya mungkin melihat ke kampung saya juga, Peri, mohon maaf, Peri, ya. Mande itu dibuka 97, Catur Pesis. Mande itu apa yang di apa namanya, di Itali sangat terkenal sekali. Karena memang salah satu kawasan pulau di Mande itu ada Pulau Cibadak namanya. Itu yang mengelola manajemen dari Itali dan sangat terkenal kalian. Tapi apa yang terjadi? Karena memang kita membuat sebuah konsep pembangunan itu adalah tidak menggunakan sistem manajemen fokus, semuanya parsial, tidak ada yang fokus. Akhirnya eko-SKT. Nah, coba bangun komitmen membangun objek wisata ini, ya karena dia banyak. Coba kita cicil. Misalnya tahun ini kita sepakat Sumatera Barat. Ya 19 kota di bawah komando gubernur misalnya. Kita fokus membangun wisata di Kabupaten A. Kita keroyok rame-rame gitu. Tahun depan atau 2 tahun berjalan, tahun lagi kita lakukan seperti itu. Tapi kalau bekerja sendiri-sendiri, ya tidak ada kerjasama yang baik antar daerah dengan daerah yang lain, saya yakin dan percaya pergerakan pembangunan sektor wisata itu akan melakukan perlambatan. Dia akan tinggal cerita saja, kecuali wisata-wisata rakyat kecil yang bisa dilakukan oleh sekelompok orang tertentu saja. Nah, kemudian yang harus dilakukan adalah optimalisasi penyaluran bantuan kredit, terutama lapangan usaha pertanian, perdagangan, dan industri pengelolaan. Dan ini yang harus dilakukan. Ini yang dirasakan di Sumatera Barat saat ini. Dan yang terakhir menurut saya, memang harus ada kajian atau skema subsidi atau insentif dari Pemda yang berdampak terhadap pelaku usaha pariwisata. Jadi ini harus dilakukan. Skemanya seperti apa? Sehingga Pemda kepada pelaku usaha pariwisata tidak terasa berat. Nah, di Sumbar, Prof, mungkin Prof sering ke Padang, coba lihat. Kalau kita bicara dampak COVID ini, yang paling merasakan beratnya adalah sektor pariwisata. Karena banyak bawaannya, ada transportasi, ya kan, UMKM-nya, hotelnya, dan segala macam. Nah, barangkali untuk memulihkan ekonomi masyarakat Sumatera Barat, salah satu langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan pihak ketiga, ya tentu harus memberikan perhatian serius terhadap pemulihan ekonomi di Sumatera Barat. Banyak sekali hal yang ingin saya sampaikan, Prof, karena keterbatasan waktu. Nanti round kedua nanti saya kembalikan, Prof. Ya, maaf. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aliman Sori.